Oke, selamat datang semuanya. Ada sebuah doa yang mungkin udah akrab banget di telinga kita. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikirin apa artinya? Hari ini yuk, kita coba bongkar doa ini. Soalnya di dalamnya itu ternyata ada, ya semacam peta jalan menuju kehidupan yang benar-benar murni. Nah, ini dia doanya. Pasti banyak dari kita yang hafal di luar kepala kan? Tapi di sini kita nggak akan cuma baca doanya aja. Kita akan coba gali lebih dalam. Sebetulnya apa sih yang kita minta pas kita ngucapin doa ini? Tentunya kita akan lihat dari kacamata ilmu kebenaran. Jadi ini nih pertanyaan utamanya. Waktu kita minta untuk jadi hamba yang bersyukur, apa sih sebetulnya yang kita harapkan? Ternyata permintaan ini jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan selama ini. Yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kata kuncinya yang pertama, syukur. Nah, permintaan buat bisa bersyukur dalam doa ini bukan sekedar minta supaya kita rajin bilang terima kasih loh. Bukan. Ini tuh sesuatu yang jauh lebih fundamental. Coba deh kita lihat perbandingannya. Biasanya kan kita mikir syukur itu ya sebuah reaksi. Dapat sesuatu yang baik, kita bilang Alhamdulillah. Tapi, dalam makna yang sejati, syukur itu bukan reaksi. Syukur itu adalah sebuah pencapaian, sebuah level spiritual yang harus diraih lewat perjuangan batin yang gak gampang. Jadi, bisa dibilang syukur sejati itu adalah garis finish, bukan cuma perasaan senang sesaat. Dia itu hasil dari sebuah proses. Pertanyaannya sekarang, prosesnya itu kayak gimana sih? Nah, ini dia 3 langkah kuncinya. Kelihatannya simpel, tapi coba kita resapi. Pertama, sadar. Sadar kalau apapun yang kejadian di hidup kita itu sebetulnya ujian. Kedua, tabah. Punya kekuatan buat ngejalanin ujian itu tanpa ngeluh sama sekali. Dan yang terakhir, puncaknya adalah sabar. Disinilah kita benar-benar bisa ngelepasin ego kita sepenuhnya. Yang bikin kaget, ternyata ada standar kelulusannya loh. Seseorang itu baru bisa dibilang beneran sabar kalau kemurnian niatnya itu mencapai skor minimal 7,5 dari skala 9. Angka ini tuh kayak penanda gitu. Penanda kalau ego kita, rasa akunya kita, rasa sok suci, pengen dipuji, akhirnya bisa kita taklukkan. Oke, dari syukur sekarang kita geser ke kata kunci kedua dalam doa ini, nikmat. Dan siap-siap ya, karena sama kayak syukur, definisi nikmat yang kita kenal selama ini bakal diuji. Nikmat itu ternyata bukan cuma soal yang enak-enak aja. Nah, ini dia kuncinya. Nikmat itu ternyata segala sesuatu yang Tuhan kasih, baik yang enak maupun yang gak enak. Jadi kekayaan itu nikmat, betul. Tapi penderitaan, kesulitan, itu juga nikmat. Loh, kok bisa gitu? Jawabannya, karena justru kesulitan dan penderitaan itulah yang punya tujuan spiritual penting banget. Mereka itu ibarat alat pembersih ilahi, alat buat ngebersihin diri kita dari kotoran ego atau nafsu. Jadi waktu kita berdoa minta bisa bersyukur atas nikmat, sebetulnya kita itu lagi minta kekuatan buat bisa bersyukur atas ujian-ujian yang bakal membersihkan jiwa kita. Dalam kan? Dan kalau kita berhasil ngelewatin ujian itu dengan syukur yang sejati, apa hasilnya? Hasilnya adalah berkah. Apa itu berkah? Gampangnya gini, berkah itu kondisi di mana hidup kita nggak lagi ngutang secara spiritual. Justru sebaliknya, apapun yang kita punya, apapun yang kita lakuin, malah jadi booster buat kemajuan rohani kita. Sekarang, kita masuk ke bagian doa yang bisa dibilang paling rumit dan paling berat. Dan kepada orang tuaku. Kenapa berat? Karena menurut ilmu kebenaran, hubungan anak dan orang tua ini adalah medan ujian keikhlasan yang paling dasar, tapi juga paling sulit. Kenapa sulit? Ya karena disinilah ego kita paling sering main. Ada ego orang tua yang rasa anak ini kan milikku, harus nurut aku. Terus ada juga ego anak yang selalu butuh pujian, butuh validasi dari orang tuanya. Nah, doa ini sebetulnya adalah permohonan supaya kita dikasih kekuatan buat bisa keluar dari jebakan-jebakan ego ini. Kunci buat lolos dari jebakan itu adalah kita harus bisa bedain mana kasih dan mana sayang. Kasih itu kan lebih ke fisik, materi, emosi, dan ini gampang banget kecampur sama ego dan ekspektasi. Tapi, sayang yang sejati itu fokusnya keselamatan spiritual, nggak ada pamrihnya, dan yang diprioritaskan itu perjalanan rohani orang lain termasuk orang tua kita. Jadi, poin pentingnya di sini, bersyukur atas nikmat buat orang tua itu bukan cuma soal balas budi materi, beli ini itu. Bukan. Ini adalah permintaan supaya kita dikasih kekuatan buat membereskan urusan spiritual mereka. Membantu melunasi rekening spiritual mereka, entah itu pas mereka masih ada, ataupun setelah mereka tiada.
Oke, kita udah bedah satu-satu ya. Syukur itu ternyata pencapaian. Nikmat itu semua pemberian, termasuk ujian. Dan orang tua itu ujian ego paling puncak. Nah sekarang, ayo kita rangkai lagi semuanya jadi satu kesatuan. Jadi tujuan akhirnya apa sih dari semua ini? Tujuannya adalah supaya kita bisa sampai ke level irodat bersih. Apa itu? Itu adalah pilihan-pilihan hidup kita yang benar-benar murni. Setiap keputusan, setiap tindakan, kalau udah bersih dari ego, hasilnya pasti berkah, bukan malah nambah utang spiritual. Nah inilah kesimpulan besarnya. Jadi doa yang kita ucapin ini ternyata bukan permintaan biar dikasih rezeki lebih banyak atau hidup lebih enak. Bukan sama sekali. Ini adalah sebuah permohonan yang paling dalam. Permohonan supaya kita dibimbing, dituntun, supaya kita bisa mengubah seluruh hidup kita jadi ibadah yang murni. Sekarang coba deh kita lihat lagi doa ini. Dengan semua pemahaman baru tadi, rasanya setiap kata jadi punya makna yang beda banget kan? Ini bukan lagi sekedar permintaan, tapi udah jadi semacam komitmen, sebuah janji buat menempuh perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua merenung. Kita semua pasti punya ujian kan? Punya masalah yang rasanya berat banget. Pertanyaannya, bisakah kita mulai melihat ujian terberat dalam hidup kita itu bukan sebagai beban, tapi justru sebagai kesempatan? Kesempatan emas buat meraih nikmat dan berkah yang paling besar? Coba direnungkan deh.